Amin, Yesus. Dan urapi setiap kami umat-Mu Tuhan yang akan mendengar firman-Mu. Biar roh hikmat turun atas setiap kami. Amin. Untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami dengar tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berakar dan berbuah Tuhan. Amin. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam hidup kami. Amin. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Berapa banyak Bapak Ibu pagi ini yang sungguh merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik? Yakin? Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau kita ada pagi ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, mari kita akan lihat slide kita. Ini yang menjadi tema pagi hari ini. Saya ingin umat Tuhan kita baca sama-sama 3 kali Bapak Ibu. Ya, hidup mencintai firman Tuhan setiap hari. 2, 3. Hidup mencintai firman Tuhan setiap hari. Lebih keras, hidup mencintai firman Tuhan setiap hari. Paling keras, hidup mencintai firman Tuhan setiap hari. Ingat Bapak Ibu, mencintai firman Tuhan itu setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, apalagi 1 tahun sekali. Pagi ini mungkin umat Tuhan bertanya kepada saya, Pendeta Bambang, apa kira-kira berkatnya, apa kira-kira keuntungannya kalau saya mencintai firman Tuhan? Oke, kita lihat slide-nya. Mazmur pasal pertama ayat yang pertama sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Katakan amin. Dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Semua ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Lebih keras, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, saya percaya kata berhasil adalah kata idaman dambaan kita semua. Setuju? Siapa yang mau berhasil? Saya percaya semua. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan apa? Segala usahanya dibuat berhasil. Terjemahan King James mengatakan bahwa hidupnya akan makmur. Jadi anak-anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan setiap hari, hidupnya pasti makmur. Pasti bahagia. Amin. Bahagia dalam hal apa? Dalam hal 3K. Pertama, kita berhasil dalam keluarga. Yang kedua, berhasil dalam keuangan. Yang ketiga, berhasil dalam kesehatan. Kenapa harus 3K Bapak Ibu? Karena persoalan manusia tidak lebih dari 3K. Pertama, keluarga. Yang kedua, keuangan. Yang ketiga adalah kesehatan. Jadi kalau kita mau berhasil, hidup makmur, hidup bahagia, mari kita belajar menjadi anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan setiap hari. Yang setuju, tepuk tangan yang keras buat Allah kita. Kita melihat sanksi atau konsekuensi dari anak Tuhan yang tidak cinta firman. Oke, slide tolong. Amsal 13 ayat ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya.
Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Siapa yang meremehkan firman Tuhan? Orang Kristen yang tidak baca firman Tuhan. Orang Kristen yang tidak mencintai firman. Orang Kristen yang tidak hidup dalam firman. Dia adalah orang-orang yang meremehkan firman Tuhan. Yang taat kepada perintah. Hidupnya makmur, hidupnya bahagia, hidupnya berhasil, hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Kita melihat slide selanjutnya. Ini nilai sebuah kehidupan manusia. Botol berisi air mineral. Berapa harganya? 5.000? Oke, 5.000 ya, deal. Yang kedua, botol berisi madu. Madunya bukan KW. Asli, original. Berapa? 500.000. Sepakat. Tadi air mineral 5.000, madu 500.000. Oke, yang ketiga. Botol berisi minyak wangi. Bukan yang imitasi, yang ori. Berapa? 5 juta. Kalau parfum yang cepeceng itu kena bau keringat hilang, saudara. Ya, jadi botol air mineral 5.000, madu 500.000, minyak wangi 5 juta. Yang terakhir, manusia dikuasai firman Tuhan. Berapa nilainya? Nilainya tak terhingga. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi mari izinkan hidup kita dikuasai firman. Menjadi pribadi-pribadi yang mencintai firman Tuhan. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Gaya hidup murid Kristus adalah hidup dalam mencintai firman Tuhan setiap hari. Saya selalu menggunakan kata setiap hari. Karena jangan sampai kita hidup sebagai orang percaya, mencintai firman tergantung on tidak onnya. Kalau lagi on fire, baca firman, mencintai firman. Kalau lagi on fire, kalau lagi on. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Amin. Di luar banyak. Jadi sebagai murid Kristus, lihat saudara di sini. Ayo apa saudara? Komit. Apa itu komit? Komunitas murid. Jadi murid Kristus, murid sejati punya gaya hidup adalah mencintai firman. Dia suka baca firman, merenungkan firman. Hidupnya dikuasai oleh firman, hidupnya dikendalikan oleh firman. Oke, kita lihat. Ini pentingnya kita mencintai firman. Yang pertama saudara, memberi makanan bergizi kepada jiwa secara teratur. Ini penting saudara. Sehingga kesehatan jiwa kita terjaga. Bebas dari sakit jiwa. Katakan 2, 3. Bebas dari sakit jiwa. Kenapa saudara ada orang yang sakit jiwa? Ada yang bilang ya jiwa yang terganggu. Betul. Orang sakit jiwa, betul jiwa yang terganggu. Sebenarnya saudara yang tepat ketika orang kena sakit jiwa, karena jiwanya tidak dikasih makan. Orang kena sakit jiwa karena jiwanya tidak makan. Kalau kita Bapak Ibu nggak makan sehari kuat Bapak Ibu? Sehari masih kuat. 2 hari? Masih. 3 hari? Masih. 4 hari? Masih. 5 hari? Opnam. Jiwa kita perlu diisi. Jiwa kita diisi dengan apa? Bukan dengan hamburger, bukan dengan Kentucky, tapi dengan firman. Tolong dibalik lagi slide tadi. Ya. Di dalam jiwa terdiri dari 3. Ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Ini penting Bapak Ibu. Jiwa itu perlu diisi, dikasih makan dengan firman Allah. Supaya apa? Pikiran kita tidak terganggu, perasaan kita nggak terganggu, dan kehendak kita tidak terganggu.
ini Bapak Ibu tidak sedikit karena dampak pandemi wabah COVID-19 orang jadi depresi, orang jadi stres, bahkan tidak sedikit yang jadi gila. Saya punya kawan seorang pengusaha, saya berpikir dia cukup sukses. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu tahu dia tidak bisa tidur. Padahal dia biasa gampang tidur. Karena apa saudara? Karena paranoid. Jangan-jangan COVID. Ya kan? Mata berair. Sesak napas. Ya kan? Perut mules. Dia pikir COVID. Ternyata saudara, utangnya jatuh tempo belum bayar. Kita melihat saudara, slide yang berikutnya. Ini yang kedua, yang perlu kita perhatikan. Kalau yang pertama saudara, pentingnya kita mencintai firman karena memberikan makanan secara teratur supaya jiwa kita sehat, jiwa kita nggak terganggu. Jadi ada badai, ada tantangan, gelombang, apapun yang menggempur kita. Sampai saat ini kita tetap tegar di masa sukar. Kita terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Yang kedua, bentuk disiplin rohani yang akan membuat hidup kita 3B. Berubah, bertumbuh, dan berbuah. Makanya begitu banyak orang Kristen dari tahun ke tahun hidupnya tidak pernah berubah. Kenapa? Karena jiwanya tidak diisi dengan firman. Hatinya, hidupnya tidak diisi dengan firman. Makanya sudah jadi gampang tersinggung. Gampang marah. Gampang ngambek. Gampang sakit hati. Tapi kita bangga dengan jemaat Jambar yang pagi ini. Semuanya is the best. Tepuk tangan buat Allah kita. Jadi ketika hidup kita diisi dengan firman, ketika kita mencintai firman setiap hari, kita menjadi pribadi yang tidak gampang tersinggung, gampang marah, pengen dihargai, pengen dihormati, tidak gampang sakit hati, dan tidak gampang iri hati. Nah yang kedua pentingnya saudara, adalah bentuk disiplin rohani. Lihat ayat ke-12, Roma 12 ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu bicara hati. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Lihat. Yang pertama. Apa yang baik. Yang kedua. Yang berkenan kepada Allah. Ada tingkatan. Dan yang ketiga adalah sempurna. Ini luar biasa saudara. Ya karena waktu saya nggak bisa jelaskan saudara. Karena ini 3 poin penting. Tapi saya mau ingat kepada saudara, yuk kembali lagi tadi. Sebelumnya, poin sebelumnya, ayo tetap. Nah, apa yang baik? Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Kita nggak akan ngerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Kalau kita tidak hidup dalam firman, kalau kita nggak mencintai firman. Kalau hati kita, pikiran kita tidak dikuasai oleh firman Allah. Ini adalah bentuk disiplin. Jadi jangan alasan Bapak Ibu berkata begini, Pak Pendeta Bambang, Pak Pendeta John, saya nggak ngerti. Bapak Ibu dengar dengan baik. Jangankan Bapak Ibu, saya aja Bapak Ibu, ini maaf bukan sombong. Saya sudah S2 Master Teologi, kadangkala jujur ada kebenaran firman yang kadangkala saya masih nggak ngerti. Apalagi Bapak Ibu yang tidak sekolah teologi ya. Jadi bagian kita adalah taat baca firman setiap hari. Katakan 2, 3. Taat baca firman setiap hari. Amin. Ngerti tidak mengerti, baca aja. Bagian kita baca. Nanti lewat kejadian, lewat sebuah peristiwa, lewat sesuatu, firman itu akan keluar, muncul. Firman itu akan rema. Oh iya, saya pernah baca ini firman. Di ini kejadiannya, ternyata ini loh maksudnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita mencintai firman, hidup kita pasti dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, firman
firman Tuhan membuat iman kita bertumbuh. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengar oleh firman Kristus. Hari-hari ini kenapa kita jadi takut? Jadi khawatir? Jadi was-was? Jadi paranoid? Apa yang kita lihat, kita tonton, yang kita baca, yang kita dengar, itu adalah COVID. Sekarang nggak terlalu parah beritanya, awal-awal, pertengahan bulan Maret sampai akhir Maret, wow, situasi Jakarta Indonesia sangat mencekam. Iya atau iya? Di mana iman kita? Begitu tekan, begitu berat, begitu ketakutan, begitu stresnya. Kenapa saudara? Karena tidak diisi dengan kebenaran firman. Firman itu ia membuat iman kita jadi kuat. Nah Bapak Ibu dengar dengan baik, banyak orang Kristen, ini saya mau sampaikan. Dia cara baca firmannya itu salah. Baca firmannya dalam hati. Bisa nggak Bapak Ibu baca firman dalam hati? Bisa ngantuk, tidur. Baca firman yang benar adalah bersuara. Katakan 2, 3, bersuara. Lihat, iman timbul karena apa? Pendengaran. Jadi Bapak Ibu ketika kita baca dengan bersuara, tapi ingat Bapak Ibu jangan teriak. Apalagi teriak tengah malam, pakai mikrofon. Nanti ada sapu terbang. Ada batu terbang, ada sepatu terbang. Bacanya yang penting telinga kita kanan dan kiri bisa mendengar. Kenapa saudara? Ketika kita baca firman dengan bersuara, telinga kita mendengar. Yang kedua, kita pasti bacanya tidak asal-asalan. Kita bacanya pasti konsentrasi, pasti fokus. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta Bambang saya mau tanya. Kan sekarang ada aplikasi yang ada Alkitab ada suaranya. Pakai itu aja boleh nggak? Boleh. Tapi tetap kita harus bersuara. Kalau kita biarkan saudara sambil kita nyetir mobil, saudara tahu Jakarta Surabaya naik mobil, saudara tahu kejadian Wahyu selesai. Itu namanya ngaur. Bukan itu saudara. Jadi benar-benar ketika kita baca, kita mendengar. Supaya apa? Iman kita kokoh. Supaya apa? Iman kita kuat. Supaya apa? Ketika ada badai, ada tantangan, kita tidak menjadi goyah. Ini pengalaman sedikit kesaksian yang saya mau sampaikan. Sejak pertengahan Maret, khotbah terakhir saya tanggal 15 Maret, saya masih ingat. Minggu itu saya khotbah 3 kali. Nah, hari tanggal 16 diberitakan kita tidak boleh lagi berkumpul di dalam gereja. Saya berpikir Bapak Ibu manusia yang paling stres adalah saya. Kenapa saudara? Karena saya bukan pengusaha. Saya benar-benar murni seorang pendeta hamba Tuhan. Yang secara kasar hidup saya karena saya pelayanan, saya khotbah. Ketika saya tahu jadwal saya di cancel, jadwal saya di hold, baik dalam kota, baik luar kota, saya bingung. Tidak punya tabungan, tidak punya deposito. 1 istri, 2 putri. Nah ini yang kecil, yang saya ajak saudara. Dua-duanya kuliah. Ada 2 ibu janda, mami saya janda, dan mami mertua saya janda. Saya perlu tolong mereka, support mereka. Saya mau bikin apa? Mau buat apa? Saya nggak bisa bikin apa-apa. Tapi Tuhan bilang begini, dengar dengan baik. Tuhan, kamu kan pembicara, kamu kan pengkhotbah. Lakukan bagian kamu, aku lakukan bagianku. Saya dengar juara Tuhan jelas. Saya bilang sama Tuhan, oke, deal. Makanya Bapak Ibu, saya khotbah setiap hari di Facebook, on air, live streaming. Orang mau dengar nggak dengar, saya tidak pernah pusing. Tapi saya bersyukur lewat COVID-19 doa saya menjadi kenyataan bagi hidup saya. Mimpi saya adalah saudara, saya mau khotbah keliling seluruh dunia. Lewat COVID-19
Itu menjadi kenyataan mimpi saya. Saya bisa khotbah keliling dunia. Ketika saya on air, yang mendengar khotbah saya bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia mendengar. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Setiap saya on air lewat Facebook, 700 orang lebih yang menonton, saudara. Dari saya tidak menjadi YouTuber, sekarang saya menjadi YouTuber. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum subscribe. Bukan promosi. Diperintahkan, dihimbau. Pendeta Bambang Irawan, supaya saudara diberkati lewat khotbah saya. Biar nama Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan buat Allah kita. Kalau hati saya, hidup saya enggak dikuasai firman, saya adalah pendeta yang sudah tidak lagi jadi pendeta hari-hari ini. Saya mungkin ada di rumah sakit jiwa. Tuhan bilang begini, pendeta Bambang Irawan yang ganteng tidak ada ujungnya. Hidupmu bukan karena kamu khotbah. Buktinya apa? 3-4 bulan kamu tidak khotbah. Kamu enak, makan enak, tidur enak. Kamu bisa berkati banyak orang. Bapak Ibu, ini bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, bukan kesombongan. Justru di tengah-tengah wabah COVID-19, yang biasanya normal saya bisa memberkati orang-orang 20-30%. Saya berkati orang. Tapi lewat wabah COVID-19, saya bisa memberkati orang 70-80%. Tepuk tangan buat kita. Ada yang tanya begini, Pastor Bambang, Pendeta Bambang, kamu khotbah tiap hari di Facebook, siapa yang kasih PK pada sembahan? Saya jawab dengan mantap, Bapa di surga. Lihat Bapak Ibu, sampai pagi ini kami sehat kuat. Karena apa? Hati pikiran kita dikuasai firman. Amin. Jadi penting saudara kita baca firman, mencintai firman supaya apa? Yang pertama, memberi makanan bergizi kepada jiwa. Yang kedua, bentuk disiplin rohani. Ayo Bapak Ibu yang belum bergabung dalam grup Jernih, gabung. Jangan tunggu besok, pagi ini daftar habis ibadah. Yang ketiga, mencintai firman supaya iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Oke, poin yang terakhir. Firman Tuhan membuat pikiran kita terbatas menjadi tidak terbatas. Pikiran Tuhan nggak terbatas, pikiran kita terbatas. Bagaimana bisa disinkronkan? Saya bilang kepada banyak orang, kalau saudara mau mendengar khotbah saya di RPK, maka saudara frekuensinya, tunernya, tuningnya harus disamakan. RPK, ketika saya khotbah di hotline, saudara mau mendengar khotbah saya, tuningnya harus sampaikan di sana. FM 100,6, RPK 35,6. Kalau nggak nyambung saudara. Makanya banyak anak Tuhan nggak ngerti pikiran Tuhan. Kenapa? Pikiran terbatas. Tuhan, kenapa terjadi wabah COVID-19? Dengar baik umat Tuhan. Yang berdoa, yang puasa, doa peperangan buat wabah COVID-19 bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Tanpa kesepakatan, kita bersepakat supaya apa? Wabah COVID-19 berakhir dan selesai. Tapi sampai pagi ini belum selesai. Apakah Tuhan gak berkuasa? Apakah Tuhan gak mendengar doa kita? Pikiran kita terbatas. Lihat pengkhotbah. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Halo? Siapa yang yakin? Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan ada yang namanya Kronos, ada yang namanya Kairos. Kronos adalah waktu yang berjalan. Kairos adalah waktunya Tuhan. Inilah bicara waktunya Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Berkatnya bukan fana tapi kekal. Forever saudara. Tetapi manusia tidak dapat. Lihat, saya garis merah. Menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Pikiran kita terbatas. Pikiran Tuhan tidak terbatas. Makanya dengan kita mencintai firman, kita mengizinkan firman menguasai hati pikiran kita. Kita mengerti pikiran Allah. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Pagi ini saya mohon Anda,
baca firman. Komit baca firman setiap hari. Saya baca firman, istri baca firman. Kedua putri kami baca firman. Ingat baca firman dengan bersuara. Kita punya komitmen 1 hari 2 pasal. Saya kadang-kadang bukan 2 pasal. 3 pasal, kadang-kadang saya 5 pasal. Indah saudara hidup ini. Semakin luar biasa. Slide menunjuknya. Menabur pikiran. Menuai perbuatan. Pemusik boleh ke depan. Menabur perbuatan. Menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan. Menuai gaya hidup. Menabur gaya hidup. Menuai karakter. Menabur karakter, menuai serupa Kristus. Lihat Bapak Ibu. Taburlah pikiran kita dengan firman. Hello. Maka endingnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ini saudara, hidup kita berhasil ketika saudara kita menjadi serupa dengan Kristus. Makanya saya punya moto, lihat saudara saya khotbah di YouTube. Saya bunyinya lah, salam sukses sejati. Hidup serupa Kristus. Bapak Ibu yang punya YouTube saya pasti ingat. Salam sukses sejati. Hidup serupa Kristus. Jadi sukses sejati itu ketika hidup saya dan saudara semakin hari serupa dengan Kristus. Amin. Kita kaya, kita sukses, kita hebat, diberkati. Itu bukan bonus yang utama. Itu berkat tambahan, tapi yang utama ketika kita semakin hari serupa dengan Kristus. Kita berdiri sama-sama. Ayo yang slide terakhir. Kita baca dengan suara keras. 2, 3, komitmenku. Semua 2, 3. Komitmenku di tahun 2020. Hidup mencintai firman dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Pagi ini saya mau tantang berapa banyak Bapak Saudara yang berkata, Tuhan, aku mencintai firman. Saudara tahu enggak? Ketika kita mencintai firman sebenarnya saudara tahu. Siapa itu firman? Adalah Yesus. Yohanes pasal pertama dikatakan pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-14 dikatakan firman itu telah tinggal di antara manusia. Siapa dia? Yesus. Kalau Anda berkata, aku mencintai Yesus, berarti kita mencintai firman. Ada yang belum serius baca firman, mari pagi katakan, Tuhan ini hidupku. Yuk angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dapat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.